Selamat datang kembali di Training Digital Forensik. Pada modul 4 ini kita akan membahas mengenai data akuisisi dan juga data duplikasi. Data akuisisi adalah metode yang digunakan untuk mengekstrak informasi yang disimpan pada data elektronik atau biasa disebut ESI dari komputer suspek ataupun storage media untuk mendapatkan pengetahuan mengenai insiden ataupun kejahatan. Step ini adalah step yang paling kritikal pada investigasi forensik, karena jika data akuisisi tidak dilakukan dengan baik, akan berpengaruh terhadap data yang akan dianalisis, dan mempengaruhi kelayakan data yang nanti akan disajikan di pengadilan. Ada dua tipe akuisisi, yang pertama adalah live data akuisisi, dan yang kedua adalah static akuisisi. Pada live data akuisisi, data diekstrak saat sistem berjalan. Biasanya akuisisi ini dilakukan untuk mengambil data di memori RAM yang sifatnya volatil, di mana mematikan komputer akan menyebabkan data hilang sehingga perlu adanya live akuisisi. Contoh informasi dari live data akuisisi adalah current system configuration dan juga running state ataupun running process dari komputer. Yang kedua adalah network information, dikarenakan history network bersifat sementara dan dynamic sehingga hanya bisa dianalisa pada RAM. Pada static data acquisition, proses mengakuisisi data dilakukan pada saat komputer mati. Data yang diambil dengan static akuisisi adalah disk ataupun non-volatile data. Contohnya USB, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Contoh informasi yang ada pada static data adalah email, aktivitas user, program executable history, dan juga lain sebagainya. Pada proses akuisisi terdapat yang namanya rule of thumb, yaitu best practice rule dalam melakukan akuisisi. Yang pertama, jangan pernah bekerja ataupun melakukan investigasi pada original evidence, selalu investigasi menggunakan bitstream image dari hard disk ataupun file untuk melihat static data. Yang kedua, buat copy dari original media. Yang pertama untuk kebutuhan analisis, dan yang kedua untuk backup in case yang pertama itu mengalami problem. Jika melakukan drive-to-drive image, gunakan media yang bersih untuk mengcopy hasil dari image. Setelah duplikasi dilakukan, lakukanlah verifikasi integritas kopian tersebut dengan original datanya, dengan membandingkan kedua hash dari file tersebut. Kenapa harus membuat duplicate image? Jadi komputer atau media itu adalah crime scene yang harus dijaga untuk memastikan bahwa data evidence tidak tercemar. Dengan duplikasi image, kita dapat mengamankan original evidence dari penghapusan data. Jika di tengah-tengah investigasi data ada yang rusak, maka kita bisa membuat kembali image tadi dari yang aslinya. Sedangkan jika menggunakan original, tidak akan ada source lagi ketika evidence yang lain itu dirusak. Berikut ini step-step yang dilakukan ketika melakukan data akuisisi dan juga duplikasi. Yang pertama, menyiapkan chain of custody. Yang kedua, bersihkan media target dari debu maupun kotoran. Yang ketiga, tentukan best practice dari metode akuisisi. Yang keempat, collecting evidence ataupun data. Yang kelima, menyalakan write protection pada evidence media. Jadi write protection ataupun write blocker itu adalah suatu software ataupun hardware yang dapat melindungi evidence dari tampering data ketika evidence akan di-image. Yang keenam, tentukan juga format dari data akuisisi, karena berpengaruh pada tools yang digunakan untuk analisis nanti. Yang ketujuh, pilih akuisisi tools. Dan yang terakhir, validasi data yang sudah diakuisisi. Terdapat 3 format data akuisisi. Yang pertama adalah format raw, di mana format ini bisa dianalisis oleh berbagai macam tools forensik dan transfer datanya juga lebih cepat. Yang kedua adalah proprietary format, di mana format ini adalah format dari bawaan tools. Misal contoh adalah E01 bawaan dari tools and case. Namun beberapa tools analisis juga support untuk menganalisis format ini. Format ini memiliki kemampuan untuk split image menjadi beberapa part segmentasi file, sehingga lebih mudah dalam mentransfer file nantinya. Yang ketiga adalah Advanced Forensic Format ataupun AFF, adalah open source akuisisi format yang tujuan utamanya adalah agar user bisa terbebas dari proprietary format tadi dengan fitur yang sama dengan format yang berbayar. Terdapat 2 metode akuisisi. Yang pertama adalah bitstream disk to image file, di mana dari format disk diubah menjadi image file.
Dengan image file ini kita bisa dengan mudah mengcopy dan juga menganalisis evidence menggunakan software analisis. Yang kedua adalah bitstream disk to disk, yaitu mengcopy data dari disk ke disk lainnya. Biasanya hal ini dikarenakan terdapat error hardware ataupun hardware rusak sehingga tidak memungkinkan untuk membuat disk to image. Tools untuk membuat disk to disk copy ini juga biasanya berbayar, seperti contohnya Ncase dan juga Symantec Tool Solution Suite. Berikut ini beberapa tools dari segi hardware untuk proses akuisisi dan juga duplikasi sesuai dengan fungsinya. Ada UltraKit, Forensic Falcon, Rage Responder, atau Insight Forensic, dan lain sebagainya, yang fungsinya peruntukan untuk data akuisisi dan juga duplikasi dari physical storage device seperti hard disk. Dan untuk softwarenya ada banyak, seperti contohnya adalah Ncase, FTK Imager. Nah, untuk Ncase ini adalah tools akuisisi, duplikasi maupun analisis untuk evidence. Namun tools Ncase ini berbayar, sehingga sebagai gantinya biasanya investigator menggunakan tools FTK Imager khusus untuk imaging dan juga extracting data. Berikut ini tutorial untuk imaging evidence yang berupa hard disk dan juga RAM. Langkah pertama, kita membuka akses data FTK Imager terlebih dahulu. Jika sebelumnya tidak pernah install akses data FTK Imager, kita bisa download FTK ini secara gratis di Google. FTK ini ada dua versi, yang pertama adalah versi portable, dan yang kedua adalah versi install. Dan yang saya pakai ini adalah versi portable, sehingga memudahkan kita untuk melakukan imaging dengan menggunakan USB ataupun media portable lainnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buka akses FTK Imager-nya, lalu buka menu file, create disk image. Nah, ada beberapa tipe evidence yang akan di image. Yang pertama adalah physical drive, atau biasanya hard disk secara keseluruhan. Yang kedua, kita akan melakukan image menggunakan logical drive yang ada. Misalkan dari evidence yang kita ambil itu memiliki drive C dan juga D. Nah, logical drive kita memilih salah satu dari kedua drive tersebut. Tapi perlu diingat, untuk logical drive sendiri, ketika diambil kita tidak akan bisa mengambil deleted file yang ada di dalamnya, ataupun history deleted file. Nah, yang terakhir ada dari image file. Ini diperuntukkan ketika kita akan mengimage suatu server yang sifatnya virtual. Jadi kita ambil file VMDK-nya, lalu kita mounting, ataupun kita langsung image dari si file VMDK-nya. Seperti itu. Nah, kita akan coba untuk melakukan image dari physical drive. Kita pilih physical drive, lalu next. Di sini nanti akan muncul list dari physical drive yang sudah dicolokkan di dalam forensic workstation ataupun laptop forensik. Kebetulan di sini saya mencolokkan satu SSD 128 GB dan satu lagi hard disk internal berupa hard disk dengan kapasitas 1 TB. Kita akan coba untuk mengimage OS ataupun hard disk SSD saya. Setelah dipilih, klik finish. Nah, setelah muncul create image, kita add image destination-nya. Kita pilih format yang akan kita berikan pada image tadi, atau apakah mau RAW, N01, AFF, ataupun Smart. Nah, kita pilih yang RAW. Lalu kita isi evidence item information. Hal ini sangat penting karena untuk identifikasi evidence nantinya. Case number-nya kita tulis sesuai dengan informasi insiden. Misalkan ini case number 01, insidennya apa. Terus ini evidence nomor berapa. Misalkan ini evidence ATM. Lalu kita tulis juga examinernya siapa.
Oke, lalu kita klik next. Nah, kita simpan image ini di mana? Biasanya satu image itu besarnya adalah sesuai dengan besaran harddisk yang akan kita image. Misalkan harddisk kita 1 tera, maka keluarannya pun akan 1 tera. Sehingga kita tidak akan bisa mungkin menstore itu di dalam internal harddisk. Kita butuh yang namanya harddisk eksternal untuk menstore hasil dari image tadi. Nama image-nya kita sesuaikan dengan evidence-nya apa. Misalkan ATM evidence 002. Nah, di sini ada yang namanya image fragment size. Jadi image fragment size ini ketika kita isi, maka evidence-nya atau image-nya akan dibagi-bagi sesuai dengan besaran yang kita pilih. Misalkan di sini 1500 MB. Maka setiap image, misalkan image-nya ada 2 tera. Nah, setiap 1,5 tera dia akan membuat satu file. Begitu seterusnya sampai mendapatkan 3 tera. Nah, maka dari itu kita tidak mau membagi-bagi hal tersebut, sehingga saya berikan 0 atau do not fragment. Nah, setelah itu finish. Jangan lupa centang verify image after they are created untuk memverifikasi bahwa image ini sesuai dengan original datanya. Lalu setelah itu kita start untuk imaging. Oke, seperti itu prosesnya. Setelah ini ditunggu dan berhasil, nanti akan ada verifikasi proses. Dan setelah proses verifikasi berhasil, maka data image ini sudah selesai. Untuk Linux proses, biasanya kita melakukan image dengan command bawaan dari Linux, yaitu command dd. Dd command dapat copy data dari disk yang biasa dimount dan diakses oleh Linux OS. Dan berikut ini adalah cara imaging menggunakan dd di Linux. Ya, jadi ini adalah tutorial untuk melakukan imaging pada OS Linux dengan menggunakan dd command. Hal yang pertama kita lakukan adalah pengecekan disk dari Linux itu sendiri. Untuk disk di sini terdapat pada path dev/sdb dengan besaran 3,8 GB. Setelah itu kita masukkan command dd sudo dd option if. Itu adalah interface yang tadi kita akan image, yaitu di dev/sdb. Lalu of adalah option untuk storing image tadi di folder mana. Saya pilih di sini di desktop. Terus jangan lupa berikan nama untuk image-nya tersebut dengan format .img. Lalu masukkan option conv sama dengan no error, sync untuk dd ini tetap memproses ketika reading suatu data walaupun terdapat error pada cluster. Nah, untuk status option ini menampilkan progres dari image tadi. Setelah dilakukan image ini, kita tunggu beberapa saat sampai image-nya berhasil. Selanjutnya kita melakukan verifikasi dengan tools sh1sum yang ada pada Linux. Kita bandingkan hash dari original disk dengan hash hasil imaging tadi. Yang pertama kita melakukan hashing pada original evidence tadi di dev/sdb.
Setelah dapat hash.txt-nya, baru kita melakukan hashing seperti yang tadi sudah dilakukan, namun dengan tujuannya image dari disk tadi, yaitu di desktop dd/01.image. Nah, setelah itu kita buka filenya dan bandingkan hasil kedua hash tersebut apakah sama atau tidak. Jika sudah sama, berarti image sudah berhasil. Jika disk berupa RAID system, kita harus melakukan recovery terlebih dahulu sebelum disk bisa di-image. Beberapa tools khusus seperti Ncase, X-Wave Forensic, dan juga AirTools Teknologi memiliki fitur yang menyediakan akuisisi RAID. Sebuah sistem RAID biasanya terlalu besar jika akan dilakukan static akuisisi. Untuk itu direkomendasikan melakukan logical akuisisi ataupun sparse akuisisi, di mana kita hanya mengambil logical drive yang akan kita forensik. Misalnya hanya drive C di mana sistem file di-store. Berikut ini beberapa best practice dalam melakukan akuisisi. Yang pertama, hanya orang yang memiliki akses yang boleh melakukan akuisisi. Yang kedua, maintain list dari orang-orang yang terlibat dalam pencarian barang bukti. Ketiga, note kapan sistem terakhir kali diakses ataupun di restart. Yang keempat, buat kronologi bagaimana mengakses media dari awal sampai akhir. Yang kelima, jangan menyalakan sistem jika dalam keadaan mati dan juga sebaliknya. Yang keenam, simpan semua media yang mengandung magnet dalam anti-static package. Yang ketujuh, label semua wadah yang menampung evidence. Dan yang terakhir, jaga evidence dari temperatur ekstrim agar menghindari kerusakan dari evidence. Ya, sekian untuk penjelasan modul 4 mengenai data akuisisi dan juga duplikasi. Di next video kita akan membahas mengenai anti-forensik teknik. Terima kasih.